A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hasil perhitungan sementara atau quick count kini telah terlihat ya bahwa Prabowo memimpin dan Anies di urutan kedua dan Ganjar di urutan ketiga. Yang untuk hasil sementara ini Prabowo lah pemenangnya ya. Apakah Anies kalah ataukah Ganjar kalah? Tunggu dulu. Saya memiliki teori yang perlu kalian dengar di sini, yang perlu kalian simak. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, di sini Prabowo memimpin telak di antara kedua paslon lainnya. Ganjar Pranowo tidak sampai 20% perhitungan sementara ini dan Anies Baswedan tidak sampai 30% dan berikut dengan Prabowo menguasai permainan yang dimana hitungannya lebih 50% mendekati 60%. Dan ini pastilah dimenangkan Prabowo dengan hanya sekali putaran karena hasil suaranya lebih dari 50%. Ya apabila di bawah 50% pasti akan ada putaran kedua, yaitu kemanakah afiliasi dari suara paslon ketiga yaitu Ganjar. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi. Memang seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, Anies Baswedan ini katanya dicegat untuk jadi presiden. Jadi ada cara-cara yang sedemikian rupa untuk menghentikan langkah Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Entah teorinya bagaimanapun, tetapi di sini dalam perhitungan cepat ini Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kalah telak oleh Prabowo Subianto. Apakah ada kecurangan? Apakah ada penggelembungan suara dan lain sebagainya itu? Tentunya di sini beredar beberapa video yang katanya bahwa ada kecurangan di beberapa TPS. Saya di sini bukan untuk membahas masalah kecurangan karena dari tahun 2019 itu memang ada pola-pola yang sedemikian rupa. Saya dulu dukung Prabowo memang. Tahun 2019 saya dukung Prabowo, tetapi sekarang saya tidak dukung siapa-siapa. Namun di antara ketiga ini, kalau yang di Anies Baswedan saya tidak sek sama sekali dengan para habaib yang ada di belakang dia. Awas itu apalagi, naudzubillahi min dzalik. Apalagi di sini katanya ada bukti-bukti kecurangan. Apakah di sini siapa namanya Bahar Smith itu kemarin yang katanya siap berdarah-darah, siap membuat anak istri yatim dan janda? Apakah pernyataan itu akan dipertanggungjawabkan? Apakah nanti akan ada aksi-aksi yang sedemikian rupa untuk membuat istri-istri di rumah muhibbinnya Bahar Smith ini untuk jadi janda? Karena ada bukti, kalian punya bukti adanya kecurangan itu. Apakah nanti kalian akan berperang-perang ya, bawa pedang, bawa apa itu ke jalanan untuk memberontak hasil pemilu? Di pihak yang suara ketiga pun, yaitu Ganjar Pranowo, saya juga tidak sepakat dengan mereka. Karena apa? Ada Fuad Pleret yang halunya juga gak kalah saing dengan Aos. Sama mereka itu. Sama-sama halu, sama-sama gedab brusan. Saya juga teringat ada salah satu postingan yang menyatakan, kata Anies, misalkan saya tidak terpilih jadi presiden, mungkin Allah tidak mengizinkan saya untuk memimpin negara. Pernyataan itu sudah telak, Bapak. Itu telak, Bapak, menjawab pernyataan Anda sendiri. Kalau kekalahan Anda itu sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Karena apa? Anda sudah datang ke orang yang halu-halu, yang menentang kuasa Allah, mau berdarah-darah kalau Anda tidak menang, menyatakan Anda Imam Mahdi, mengatakan milih Anda itu wajib, yang nggak milih Anda dosa. Artinya apa? Semua umat muslim di Indonesia ini telah berdosa karena tidak milih Anda. Artinya apa lagi? Masuk rukun Islam. Bukan cuma rukun Islam, masuk rukun iman. Perlu dipertanyakan keimanannya kalau Anda tidak menang, kalau Anda tidak dipilih. Itu yang menurut saya kesalahan. Kata Guru Gembul, Anda itu seharusnya sembuh dari penyakit lama Anda, yaitu datang ke sufi-sufi sedemikian itu. Harusnya sembuh. Agar apa? Agar Anda itu nilai akademisnya tidak turun. Bagaimana mungkin ada seorang yang sudah menjadi rektor, akademisi, orang yang cerdas, berilmu, tetapi datang ke orang-orang halu seperti Aos. Allah. Ada video dia juga datang ke Pak Taufik Assegaf yang menyatakan ikut Al-Quran sesat kalau tidak ikut habaib. Emang habaib itu orang paling suci, mulia. Sampai-sampai menyatakan sesat orang yang tidak ikut habaib. Allah. Tolol. Pernyataan tolol itu seperti itu. Saya mengatakan tolol kepada orang yang menyatakan ikut Al-Quran sesat apabila tidak ikut habib. Tidak ada habib ini itu. No, semua habib
Habib harus diikuti. Bagaimana Habib yang mabuk di depan rumah orang itu? Bagaimana dengan Habib yang mencabuli santri, yang katanya mencabuli santri itu di Kalimantan? Bagaimana juga dengan Habib yang menzinahi istri orang? Bagaimana juga dengan Habib yang jadi dobol, yang megang-megang kemaluan pasiennya itu? Dan bagaimana juga dengan Habib yang hobi dawir? Anda yang sesat. Inilah kalau menurut saya kesalahan Anies. Kesalahan Anies datang kepada orang-orang seperti itu. Harusnya gak perlu. Tetaplah mengedepankan gagasan-gagasan dan visi misi yang terbaik untuk umat, untuk negara. Karena apa? Anda mengayomi bukan cuma orang Islam, banyak orang non-muslim juga. Saya di pencak silat, meskipun saya terlihat tegas di bab akidah. Kalau ada orang non-muslim masuk PSGI, saya tidak mencampur adukkan akidah mereka. Saya tidak menekan mereka untuk masuk Islam, enggak. Saya tetap menghormati ibadah mereka. Saya tetap mencintai mereka sebagai sama manusia. Tidak ada tekanan dari saya kepada murid-murid saya harus beragama Islam, harus begini agamanya. No, saya membiarkan mereka melihat pribadian saya melalui channel YouTube ini. Jadi biar mereka bisa berpikir sendiri. Oh, begini guru saya. Ya, kalau tidak cocok dengan saya, ya saya tidak keberatan. Meskipun 1, 2, 3, 10 orang atau berapa orang keluar dari PSGI, dari perguruan saya. Karena apa? Saya memang memfilter murid-murid saya. Agar apa? Agar saya tidak memiliki tanggung jawab yang begitu berat karena tidak bisa mendidik mereka. Begitu. Oh enggak, kalau sekarang para Habib ini sesat pokoknya. Gak ikut mereka sesat. Saya pribadi tidak memaksa murid-murid saya untuk ikut. Kalian ikut Al-Quran, kalau tidak ikut kalian sesat. Dan Anies datang kepada orang seperti ini. Ya jelas Allah tidak meridhoi Anda untuk memimpin negara kalau begitu. Allah. Jadi ini menurut teori saya. Bagaimana kalau menurut teori kalian? Silahkan komentar saja di bawah. Ada yang juga mengatakan mau milih Ganjar ataupun Prabowo sama saja. Yang beda itu cuma Anies. Ya bebas, terserah kalian mau berteori bagaimanapun. Silahkan komentar saja di bawah. Bagaimana kalau menurut kalian masing-masing?